Raja Pedang 151. Edisi yang ke-2451 hingga 2460. Setelah takjub akan kekuatan orang suci itu, mereka menatap Su Tianmu dengan penuh kegembiraan. Mereka telah mendengar tentang perbuatan Su Tianmu sejak lama. Dia bertarung melawan 5 kekuatan utama dan jauh lebih unggul dalam jumlah terobosan tulang pedang. Ke-10 murid yang terlatih itu langsung menjadi talenta-talenta terbaik di makam pedang. Mereka tidak hanya menerima pelatihan hebat, tetapi mereka juga memiliki prospek yang tidak terbatas. Ini sungguh sebuah keberuntungan besar, yang membuat banyak pengikut makam pedang iri. Tentu saja mereka cemburu dan bahkan lebih dengki lagi. Mengetahui bahwa mereka dapat menerima pelatihan Su Tianmu dan membangun pasukan pembudidaya pedang legendaris, mereka begitu gembira hingga darah mereka mendidih. Saya pikir semua orang sudah tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Su Tianmu memandang ke 50.000 murid dan berbicara dengan ringan. Napas 50.000 murid menjadi cepat. Hanya beberapa kata saja yang membangkitkan gairah mereka semua. Aku akan menjadikanmu pasukan pembudidaya pedang terkuat yang pernah ada di dunia ini, dan biarkan penduduk dunia ini merasakan kengerian yang dibawa oleh pasukan pembudidaya pedang. Seluruh Tianjiang akan gemetar karenamu. Raungan, raungan, raungan. Gairah pasukan berkekuatan 50.000 orang itu pun berkobar sepenuhnya, dan mereka mengeluarkan raungan yang paling primitif. Setelah membuat mereka bersemangat beberapa saat, Su Tianmu mulai menyiramkan air dingin ke arah mereka. Namun, sulit untuk membangun pasukan pembudidaya pedang yang besar. Ini juga merupakan kebenaran abadi. Ada banyak kesulitan dan rintangan yang tidak dapat diatasi oleh orang biasa. Ketika Anda mulai membangun pasukan, Anda harus melepaskan kehormatan dan aib pribadi Anda, mengabdikan diri pada kelompok, dan terus menanggung kesulitan. Bisakah kamu mengatasinya? Mampu. Air dingin ini tidak menyurutkan semangat 50.000 murid, dan mereka semua menanggapinya dengan semangat tinggi. Pelatihan jahat Su Tianmu telah menjadi preseden, dan mereka semua telah melihat dan memahaminya. Keberanian mereka datang merupakan pertanda bahwa mereka telah melakukan persiapan mental dan secara alamiah tidak takut dengan kesulitan dan siksaan. Asal menyiksa mereka tidak sampai membunuh mereka, ya sudah siksa saja mereka sampai mati. Su Tianmu mengangguk puas. Seperti yang diharapkan dari seorang murid Jianzong, kamu memiliki darah. Sekarang, semuanya pergilah ke sana dan berlatihlah. Jika kalian bisa berada dalam jarak 10 kaki dari pedang itu, kalian akan lulus. Ya, seluruh 50.000 murid bergegas menuju pedang besar itu, tetapi terhenti ketika mereka berada dalam jarak 100 kaki dari pedang itu. Perlawanan dan tekanan yang kuat membawa mereka semua kembali ke kenyataan. Melihat pedang raksasa yang jaraknya ratusan kaki, jarak yang tak terjangkau itu membuat orang merasa putus asa. Kalau mereka dihentikan pada jarak 10 kaki, mereka masih bisa menerimanya, tetapi kalau mereka dihentikan pada jarak 100 kaki, berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk mendekati pedang itu? Namun mundur di awal, 50.000 murid itu tampak garang dan menyerbu ke depan sambil menggertakkan gigi. Melihat tak seorang pun dari mereka yang mundur, Su Tianmu mengangguk pelan, menoleh menatap 20 ahli formasi di sebelahnya, lalu melemparkan kepingan giok yang telah terukir sejak lama kepada mereka. Ingat formasi ini. Kamu tidak hanya harus mengukir formasi manusia di badan mereka, tetapi kamu juga harus mengukirnya di pedang mereka. Ya, Tuan Tanah. Semua master formasi ini dikirim oleh makam pedang, dan mereka mulai memahami setelah menerima slip giok. Su Tianmu terbang menuju pedang besar, menatap ke arah 50.000 murid. Melihat mereka yang menyerbu ke depan hanya maju 3 kaki, dia mulai mengumpat. Kalian belum makan, lanjutkan saja. Setelah 1/4 jam, siapapun yang belum mencapai tanda 97 sang akan dihukum. Hati 50.000 murid menjadi hancur, siksaan terburuk akhirnya tiba. Setelah melihat adegan di mana Su Tianmu memotong puluhan luka di badan ke-10 muridnya, mereka semua tidak berani menunda dan bergegas menuju pedang besar itu. Su Tianmu menghitung waktunya, dan ketika 1/4 jam telah berlalu, ia mendapati bahwa sebanyak 20.000 orang tidak bergegas ke jarak 97 kaki, dan wajahnya menjadi gelap. Sekelompok sampah. Dia mengangkat tangannya dan langsung menekannya. Embun, tiup, 10.000 pedang muncul entah dari mana dan langsung menebas ke arah 20.000 orang, dan teriakan terdengar di mana-mana. 30.000 murid yang berlari dalam jarak 97 kaki terkejut.
Mereka telah melihat video ke-10 murid yang menerima pelatihan sebelumnya, tetapi melihatnya secara langsung adalah hal yang lain. Lebih parahnya lagi, kali ini sebanyak 20.000 orang dihukum. Tidaklah berlebihan jika menggambarkannya sebagai neraka di bumi. Setelah menghukum 20.000 murid, Su Tianmu berkata dengan dingin. Mereka yang menyerbu ke jarak 97 kaki, mulai bentuk tim sekarang, 10 orang dalam satu tim. Saat membentuk tim, jangan menyerah atau mengalah. Jika satu orang tertinggal, seluruh tim akan kena hukuman. Setelah mendengar aturan ini, 30.000 orang itu semuanya tidak berani membentuk tim. Sebagai kultivator pedang, yang mereka pertaruhkan adalah kekuatan pribadi, dan kehormatan serta aib pribadi sangatlah kuat. Mereka tidak hanya harus membentuk tim, tetapi mereka juga akan terlibat. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang ingin dihalangi oleh orang lain. Namun mereka tidak berani menentang perintah Su Tianmu dan hanya bisa membentuk tim dengan hati-hati. Sangat mudah bagi orang-orang yang sudah saling kenal untuk membentuk sebuah tim, tetapi akan lebih sulit bagi mereka yang bekerja sendiri untuk membentuk sebuah tim. Mereka ragu-ragu atau mengabaikan semua orang, yang menyebabkan hampir 20.000 orang gagal membentuk tim. Siapapun yang gagal membentuk tim dalam waktu setengah jam akan dikeluarkan. Begitu Su Tianmu memberi perintah militer, wajah orang-orang arogan itu berubah. Dari yang awalnya menolak membentuk tim, mereka buru-buru membentuk tim. Mengorganisasi pasukan pembudidaya pedang adalah kesempatan yang tidak dapat ditukar dalam 1000 tahun. Dilatih sampai Mahtei merupakan suatu kehormatan, tetapi dikeluarkan merupakan harga yang tidak dapat diterima untuk dibayar. Tak lama kemudian, orang-orang yang biasanya diam mulai membentuk tim, masing-masing lebih bersemangat daripada yang lain. Setelah seperempat jam, seluruh 30.000 orang membentuk tim. Pilih pemimpin dalam waktu setengah jam. Su Tianmu terus memberi perintah, dan 30.000 pembudidaya pedang tidak berani menunda dan mulai memilih pemimpin mereka. Dengan sifat mereka yang arogan, sungguh sulit bagi mereka untuk menuruti perintah orang lain, kecuali jika perbedaan kekuatan sangat jauh. Akan tetapi, kekuatan mereka tidak jauh berbeda, jadi wajar saja mereka tidak mau patuh. Tapi sekarang ini adalah tentang apakah mereka bisa menjadi bagian dari pasukan pembudidaya pedang, dan mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala mereka bahkan jika mereka tidak mau. Hanya dalam waktu seperempat jam, mereka buru-buru memutuskan panjangnya. Mulai sekarang, setiap anggota tim harus mematuhi perintah dari pemimpin regu masing-masing. Jika ada anggota tim yang melakukan kesalahan, pemimpin regu akan menjadi orang pertama yang dihukum. Kapan masih ada risiko seperti itu? Mereka yang tidak puas atau tidak terpilih menjadi ketua kelompok langsung menghela napas lega. Tunggu, bukankah ini dijalankan menurut aturan militer? Bukankah ini hanya latihan militer? Baru saat itulah mereka menyadari bahwa Su Tianmu sedang melatih prajurit, bukan membentuk pasukan pembudidaya pedang. Bagaimana melatih mereka sesuai dengan metode pelatihan yang biasa? Mereka tidak tahu bahwa ini adalah langkah pertama dalam membentuk pasukan pembudidaya pedang, mengendalikan kemauan mereka, meningkatkan koordinasi, menumbuhkan kehormatan kolektif, dan menjadi cukup berani untuk mengorbankan individu. Jika mereka semua pembuat onar, mengapa kita membentuk pasukan pembudidaya pedang? Sekarang, ketua regu akan memilih anggota tim yang tersisa. Setiap tim harus beranggotakan sedikitnya 6 orang. Rekan tim mana yang harus dipilih? Di mana harus memilih? 30.000 orang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke 20.000 orang yang terluka, wajah mereka semua berubah jelek. Biarkan mereka memilih beban ini sebagai rekan satu timnya. Bukankah itu berarti dia dihukum? Mereka sama sekali tidak bersedia melakukan ini. Tidak apa-apa kalau mereka membentuk tim sendiri, lagi pula kemungkinan mereka tertinggal relatif kecil. Tetapi begitu 20.000 orang itu bergabung dengan tim, mereka pasti akan tertinggal. Apakah kita harus memilih di antara mereka? Tidak bisakah kita membiarkan mereka membentuk tim mereka sendiri? Bagaimanapun, 20.000 orang ini adalah beban, jadi tidak bisakah kita tidak membiarkan orang-orang ini membebani mereka? Mengapa tidak membiarkan mereka menjatuhkan satu sama lain? Anda hanya punya waktu seperempat jam. Setelah mendengar batas waktu Su Tianmu, orang-orang dalam jarak 97 zang harus merekrut rekan satu tim meskipun mereka sangat tidak mau.
Awalnya baik-baik saja. Para pemimpin regu mulai merekrut orang-orang yang mereka kenal atau yang kenal dengan rekan satu timnya, juga orang-orang yang cukup kuat tetapi kurang beruntung. Tak lama kemudian, lebih dari 10.000 orang berhasil direkrut untuk membentuk tim. Tetapi ribuan orang yang tersisa sulit dihadapi. Karena waktu terus berjalan, para pemimpin regu yang belum direkrut hanya bisa dengan berat hati diserap ke dalam tim. Dengan penuh keengganan, tim akhirnya dibentuk. Beristirahatlah di sini selama 2 jam. Bisakah saya istirahat sekarang? Atau lebih baik beristirahat selama 2 jam? 50.000 orang tercengang, dan tiba-tiba mereka merasa bahwa itu tidak begitu kejam. Membentuk tim paling-paling hanya akan menimbulkan sedikit gangguan, yang lebih baik daripada badan mereka dilubangi dan dipotong oleh ribuan pedang. Semua orang dengarkan baik-baik. Metode mental yang akan saya bicarakan ini sangat penting. Jika ada yang melewatkan satu kata pun, konsekuensinya akan menjadi risiko mereka sendiri. 50.000 orang baru saja duduk, dan mereka tercengang ketika mendengar kata-kata Su Tianmu. Bukankah dia menyuruh mereka beristirahat selama 50 menit? Mengapa saya masih perlu mendengarkan Dharma? Bisakah mempelajari seni hubungan dianggap sebagai suatu bentuk pengembangan? 50.000 orang merasakan emosi yang campur aduk, merasa ingin mengumpat tetapi tidak bisa. Penuh ketidakberdayaan, mereka terpaksa menajamkan telinga dan mendengarkan Su Tianmu yang mengajari mereka rahasia-rahasianya. Su Tianmu berbicara sangat cepat. Metode mental pada level ini bukan hanya beberapa ratus atau beberapa ribu kata, tetapi 1 atau 200 ribu kata. Akan tetapi, sebagian besarnya adalah anotasi. Jika anotasinya tidak dibuat jelas, orang-orang ini tidak akan dapat berlatih dalam waktu singkat. Hei, apa kalimat tadi? Bicaralah lebih pelan, bicara lebih pelan, aku benar-benar tidak bisa mengingatnya. Tak lama kemudian, orang-orang yang tadinya tidak mendengar dengan jelas pun bermunculan dan tampak panik. Apakah konsekuensi karena tidak bisa mempelajari metode mental adalah pengusiran? Beri aku kesempatan. Mengapa Anda berbicara begitu cepat? Tak ada seorang pun yang terburu-buru. Jelaslah bahwa Su Tianmu tidak berniat berhenti, jadi mereka harus menekan suasana hati buruk mereka dan terus mendengarkan. Saya hanya melewatkan 1 atau 2 kalimat sekarang, tetapi jika saya terus melewatkannya, itu akan menjadi masalah besar. Pada saat Su Tianmu selesai berbicara, 2 jam telah berlalu. 50.000 orang di bawah Mahtei rasa di tempat, dan beberapa bahkan merasa seperti otak mereka akan meledak. Metode mental yang lengkap kedengarannya sangat berbeda dari membacanya dari lembaran batu giok. Membaca dari lembaran giok tidak hanya jauh lebih mudah, tetapi Anda juga dapat membaca lagi bagian-bagian yang tidak Anda ingat atau pahami. Tetapi metode mental memiliki 100.000 atau 200.000 kata, dan Anda harus mengandalkan sepenuhnya pada mendengarkan, dan mengingat semuanya, yang mana sangatlah sulit. Banyak orang yang ketinggalan banyak, dan malah makin bingung urutan atau konsepnya. Apakah kamu mendengar semuanya? Tidak, saya tidak mendengar banyak. Pikiranku kacau. Kau mendengarnya dengan jelas. Katakan padaku. 50.000 orang panik. Tidak ada seorang pun yang ingin dikeluarkan, jadi mereka dengan panik mencari bantuan dari orang-orang di sekitar mereka. Biaya tidak dapat mengingat atau mempelajari metode mental pasti akan sangat tinggi, dan kemungkinan dikeluarkan pun sangat tinggi. Tidak ada seorang pun yang ingin dikeluarkan. Namun Su Tianmu tidak mempedulikannya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu punya waktu 2 jam untuk berlatih. Setelah 2 jam, semua orang harus berlari dalam jarak 95 kaki. Jika ada yang gagal melakukannya, seluruh tim akan dihukum. Kata-kata ini membuat 50.000 orang semakin panik. Untuk sesaat mereka kacau dan tidak tahu harus berbuat apa. Para master formasi yang berdiri di sana merasakan gigi mereka sakit hanya dengan menyaksikan ini. Sudah cukup buruk tentang penyiksaan fisik, tapi ada juga penyiksaan mental. Menakutkan untuk melihatnya. Mereka kini khawatir bahwa seseorang di antara 50.000 orang itu mungkin disiksa hingga gila. Melihat Su Tianmu menoleh untuk melihat mereka, mereka terkejut dan langsung tidak berani mempedulikan apapun dan buru-buru mempelajari formasi tersebut. Mereka tidak ingin menderita penyiksaan semacam itu. Tenang, tenang. Tak lama kemudian, para pemimpin regu mulai mengambil alih situasi dan menenangkan rekan satu tim mereka. Katakan padaku apa yang tidak kamu dengar dengan jelas, dan kita akan melengkapinya bersama-sama.
Ini merupakan cara terbaik saat ini untuk mengatasi masalah tidak dapat mengingat keseluruhan metode. Jika satu otak tidak cukup, maka mungkin selusin otak yang digabungkan akan cukup, bukan? Setelah berkomunikasi satu sama lain, memeriksa kelalaian dan melengkapi kekurangan, serta beberapa kali verifikasi, metode rahasia itu akhirnya selesai. Semua murid menghela napas lega, tidak berani membuang waktu sedetik pun, dan bergegas melatih keterampilan mental mereka. Waktunya sudah sangat mepet dan tak seorang pun tahu siksaan macam apa yang akan menimpanya jika mereka menunda lebih lama lagi. Ke-30.000 murid telah memasuki kondisi kultivasi, tetapi murid-murid yang berada di luar 97 kaki tidak memiliki modal untuk berkultivasi dengan tenang. Mereka harus segera berlari ke kedalaman 97 kaki. Kalau mereka mulai mengulur-ulur waktu mulai sekarang, mereka akan mendapat hukuman selanjutnya. Su Tianmu menghitung waktunya, dan ketika 2 jam telah berlalu, dia berkata dengan darah besi. Kalian hanya punya waktu 1 jam untuk menyerbu dalam jarak 95 kaki. Wajah 50.000 murid berubah lagi. Mereka pikir mereka punya cukup waktu untuk mencapai ketinggian 95 kaki, tetapi mereka tidak menyangka waktunya terbatas. Sungguh sulit, namun karena tingkat kesulitannya sangat tinggi, mereka tidak berani membuang waktu dan bergegas maju. Semakin dekat Anda dengan pedang besar, semakin besar tekanan dan kesulitan yang akan Anda hadapi. Kemajuan selanjutnya akan sulit dan sekalipun dengan sekuat tenaga, Anda hanya dapat maju 1 langkah. Desir, sebuah napas mendekat, Su Tianmu menoleh dan melihat bahwa itu adalah Kaisar Pedang yang tinggal di dalam gedung. Kaisar Zhengjian, dia menyambutnya dengan kepalan tangan. Kaisar Zhengjian pun membalas dengan tinjunya, matanya tertarik oleh pedang besar itu. Merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang besar itu, Kaisar Zhengjian menarik napas dan berkata, "Tuan, apakah Anda akan menggunakan kekuatan alam suci untuk melatih mereka?" Kekuatan alam suci sangatlah berharga. Su Tianmu telah menggunakannya berkali-kali saat bertarung melawan 5 kekuatan utama. Berapa banyak tenaga asli yang tersisa? Hanya untuk melatih pasukan pembudidaya pedang, apakah itu pernah digunakan sekali? Tidak masalah. Su Tianmu berkata dengan acuh tak acuh. Saya masih punya modal untuk dihambur-hamburkan sekarang. Zheng Jianhuang terkejut dan diam-diam terkejut. Seberapa kuatkah kekuatan asli agar bisa mengatakan hal semacam itu? Namun tak lama kemudian ekspresinya berubah menjadi sulit, dan dia menoleh kembali ke pedang besar itu dan bertanya, "Guru, apakah ini satu-satunya cara untuk melatih pasukan besar pembudidaya pedang?" Makam pedangnya memiliki fondasi yang dalam, tetapi tidak cukup kuat baginya untuk menggunakan kekuatan alam suci kapan saja. Itulah kartu truf di bagian bawah kotak. Jika dia menggunakannya, dia tidak akan memiliki kartu truf yang dapat menyelamatkan nyawanya. Ini hanya untuk melatih pasukan 10.000 pembudidaya pedang. Jika pasukan sebanyak 100.000 pembudidaya pedang dapat dilatih, itu akan masuk akal, setidaknya hemat biaya. Tetapi bukankah terlalu boros jika menggunakannya pada pasukan yang terdiri dari 10.000 pembudidaya pedang? Bukan begitu, hanya saja metode ini lebih cepat. Zheng Jianhuang mengangguk sedikit, menghela napas lega, dan mendesah. Hanya tuan rumah yang bisa begitu murah hati. Kata-kata ini adalah perasaan sebenarnya di dalam hatinya. Mereka lebih menghargai kekuatan alam suci daripada nyawa mereka, tetapi Su Tianmu menggunakannya hanya untuk mengumpulkan pasukan besar. Ini adalah prestasi hebat yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di dunia ini. Su Tianmu tersenyum acuh tak acuh. Itu hanya kekuatan dewa, tidak perlu merasa sedih. Kaisar Zhengjian tertarik melihat pemandangan 50.000 orang yang terus berusaha mendekati pedang besar itu, dan ia diam-diam bersorak untuk mereka dalam hatinya. Sudah 95 kaki. Percepat langkahmu dan teruslah maju. Jangan pedulikan orang lain. Teruslah maju dengan mempertaruhkan nyawamu. Zheng Jianhuang tidak tahu bahwa 50.000 orang telah membentuk tim mereka sendiri. Ketika dia melihat beberapa tim mulai menunjukkan kekompakan dan mulai saling mendukung, dia menjadi sangat marah dan memutuskan untuk maju terlebih dahulu. Kehormatan hanya milik individu. Bisakah Anda mendatangkan kehormatan bagi diri sendiri dengan membantu orang lain? Itu hanya akan menyebabkan Anda kehilangan kesempatan untuk mengejar kehormatan. Ketika Su Tianmu mendengar kata-kata kekecewaannya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Kaisar Zhengjian, saya sedang melatih pasukan, mohon jangan ikut campur.
Apakah saya ikut campur? Zheng Jianhuang menatap Su Tianmu dengan polos. Jangan khawatir, aku masih mengerti aturan ini, tapi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan beberapa patah kata. Yang saya maksud dengan tak terduga adalah Anda bahkan tidak bisa mengucapkan beberapa patah kata pun, bukan? Su Tianmu bahkan lebih terdiam. Tampaknya dia benar-benar perlu menjelaskan situasi ini kepada Zheng Jianhuang. Sekarang saya melatih mereka sesuai aturan militer. Yang harus saya lakukan adalah mengembangkan kerjasama dan rasa hormat kolektif mereka. Setiap tim yang beranggotakan 16 orang atau lebih akan menjadi satu tim. Jika satu orang tertinggal, seluruh tim akan dihukum. Zheng Jianhuang mengerutkan kening tanpa sadar ketika mendengar ini. Mereka di Jianzhong hanya peduli dengan kehormatan dan aib pribadi, tetapi bersikeras bahwa kolektif adalah kebangkitan dan kejadewa Jianzhong secara keseluruhan. Pendekatan Su Tianmu jelas membuatnya tidak senang. Namun dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya bisa menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan persetujuannya. Ketidaksukaannya bukan sekadar masalah pribadi. Dia tahu betul dalam hatinya bahwa jika dia ingin melatih pasukan pembudidaya pedang yang kuat, dia harus melakukan ini. Masih ada 1/4 jam lagi. Mendengar suara Su Tianmu yang berdarah besi, mereka yang belum berlari hingga jarak 95 kaki semuanya panik dan bergegas maju dengan putus asa. Situasinya kali ini lebih baik daripada sebelumnya. Kali ini, ada rekan satu tim dan mereka bisa saling mendukung. Namun hal ini menyulitkan bagi mereka yang lebih kuat. Mereka yang lebih mampu seharusnya melakukan lebih banyak pekerjaan. Agar rekan setimnya tidak tertinggal, mereka hanya dapat maju ke depan bersama rekan setimnya dengan biaya beberapa kali lipat. Waktunya habis. Setelah 1 jam, Su Tianmu langsung berbicara, tidak memberi mereka waktu tambahan sedikit pun. Dengan pandangan sekilas, dia mendapati bahwa lebih dari 5.000 orang tidak berlari ke jarak 95 kaki, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Lebih dari 5.000 orang ini tidak efisien karena kurangnya kerjasama dan dukungan timbal balik, dan mereka masih berjuang sendirian. Banyak di antara mereka yang gagal mencapai ketinggian 95 kaki. Jika satu orang melakukan kesalahan, seluruh tim akan dihukum. Tim yang rekan setimnya tertinggal, keluarlah. Siapa yang tidak mau bekerja sama dengan tulus akan dihukum, dan siapa yang meninggalkan rekan satu tim juga akan dihukum. Tim-tim yang menyerbu ke jarak 95 meter tetapi diseret jatuh oleh rekan satu timnya berdiri dengan kesal dan melotot ke arah rekan satu tim yang menahan mereka, sementara mereka yang menahan menundukkan kepala karena malu. Mulai sekarang, 2 jenis hukuman akan diterapkan, satu adalah tongkat militer, dan yang lainnya adalah 3 sayatan dan 6 lubang. Tongkat militer itu sangat sederhana, itu hanya tongkat yang patah, dan 3 pisau serta 6 lubang juga seharusnya mudah dimengerti. Bukan. Jika Anda telah melihat bagaimana dia melatih 10 orang itu, Anda pasti tahu apa yang sedang terjadi. Su Tianmu mengangkat tangannya dan melemparkan ribuan tongkat, dengan akurat mengendalikan tongkat itu untuk mengenai semua orang. Deng, deng, deng. Ketika beberapa tongkat dijatuhkan, tidak satu pun dari ribuan orang itu yang mengatakan sepatah kata pun. Mereka semua adalah orang-orang yang pemberani dan berkemauan keras. Tetapi tidak peduli seberapa keras tulang mereka, mereka tidak lebih keras dari tongkat militer. Setelah dipukul puluhan kali, mereka tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Saat luka mereka makin parah, mereka semua mulai muntah darah. Zheng Jianhuang mengerutkan kening. Tongkat militer bukanlah pedang, tetapi jika dia terus-menerus memukul seseorang seperti ini, dia akan lumpuh atau cacat. Su Tianmu berbalik dan melihat bahwa Kaisar Zheng Jian tidak tahan, jadi dia bertanya, Kaisar Zheng Jian tidak tahan. Ekspresi Zheng Jianhuang menjadi gelap dan dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tentu saja dia tidak bisa mengakuinya. Kaisar Zheng Jian baik hati, jadi kamu pasti bisa melakukannya. Su Tianmu mengangkat tangannya dan semua tongkat jatuh ke tanah, membuat semua murid yang dihukum bernapas lega. Apakah hukumannya sudah berakhir? Zheng Jianhuang tercengang. Dia hanya mengerutkan kening dan memintanya untuk menghukum anak-anaknya sendiri. Apa alasannya? Kaisar Zheng Jian, silakan. Su Tianmu mengangkat tangannya dan berkata, kamu bisa mulai sekarang. Pemilik, ini tidak perlu, kan? Zheng Jianhuang, tidakkah kau ingin pasukan pembudidaya pedang terbentuk lebih cepat? Su Tianmu tersenyum dan berkata, dengan hukumanmu, mereka akan lebih yakin dan mentalitas beruntung mereka akan hilang.
Apa yang dikatakannya tampak masuk akal, terutama kata-kata tentang membiarkan pasukan pembudidaya pedang terbentuk dengan cepat, yang memberinya alasan untuk menolak. Dia mengangkat tangannya dan ribuan tongkat beterbangan, terus memukuli ribuan orang itu. Ledakan. Ribuan orang itu pingsan di tempat. Bukankah hukumannya sudah berakhir? Mengapa mengalahkan mereka lagi? Dor, dor, dor. Ah! Terdengar teriakan satu demi satu, yang menunjukkan bahwa Zheng Jianhuang memukul mereka lebih keras daripada Su Tianmu. Su Tianmu mengerutkan bibirnya. Orang tua ini sungguh kejam. Tetapi dia tidak tahu bahwa Zheng Jianhuang sedang berpikir dalam hatinya bahwa betapapun kejamnya dia tidak akan bisa sekejam kamu. Sekarang mudah. Su Tianmu berpikir dalam hati. Dia lupa meminta bantuan seseorang untuk melaksanakan hukumannya. Sekarang Zheng Jianhuang sudah melakukan hukumannya, akan mudah baginya selanjutnya. Dia hanya perlu membuat rencana yang baik dan melakukan pengawasan yang baik. Oke, melihat pertarungan hampir berakhir, dia menghentikan Zheng Jianhuang. Jika dia terus bertarung, dia benar-benar akan membunuhnya. Cepatlah sembuhkan lukamu. Kau hanya punya waktu 2 jam untuk berlatih. Mereka yang dipukuli sedemikian keras hingga tidak bisa bergerak, terpaksa mengertakkan gigi dan berdiri setelah beberapa saat, dengan cepat mengambil waktu untuk menyembuhkan luka mereka, dan bergegas hingga dalam jarak 95 meter. Jika waktu berlalu dan mereka masih berada di kedalaman 96 meter, mereka tahu dengan lutut mereka bahwa mereka pasti akan dihukum. Su Tianmu memandang ribuan orang yang sedang memulihkan diri dari luka-luka mereka, bertanya-tanya apakah makanan ini telah membangunkan mereka, atau apakah mereka telah memahami pentingnya saling mendukung dan bekerja sama dengan tulus. Setelah 2 jam, melihat ribuan orang telah bergegas ke ketinggian 95 kaki, dia mengangguk puas. Anda punya waktu 6 jam untuk berlari hingga ketinggian 90 kaki. Apa? 50.000 murid menjadi lumpuh ketika mereka mendengar ini. Sebelumnya, mereka hanya perlu berlari maju 2 atau 3 kaki, tetapi kali ini mereka harus berlari maju 5 kaki. Terutama para murid yang sebelumnya tidak berlari ke jarak 95 meter hampir menangis. Mereka punya waktu ekstra untuk dihukum dan menyembuhkan luka mereka. Ada banyak murid yang sudah tertinggal dan berlari hingga jarak 95 meter. Sekarang persyaratannya begitu ketat, yang membuat mereka hampir runtuh. Namun saat ini, mereka tidak lagi peduli tentang hal itu dan hanya bisa terus maju. Setelah 6 jam, melihat sebagian besar tim saling mendukung dan bergegas ke jarak 90 kaki dengan gigi terkatup, Su Tianmu mengangguk puas. Fondasi kerja sama telah diletakkan, dan langkah berikutnya adalah membiarkan mereka memperdalam kerja sama mereka. Hanya beberapa ratus orang yang dihukum kali ini, jadi Zheng Jianhuang mengambil alih hukuman tersebut. Su Tianmu memberi mereka waktu latihan 3 jam. Yang pertama adalah untuk menjembatani kesenjangan di antara beberapa ratus orang tersebut, dan yang kedua adalah bahwa 50.000 pengikut berikutnya akan menghadapi tantangan yang bahkan lebih berat. Para murid menghargai waktu yang berharga untuk berkultivasi dan memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Setelah 3 jam, 50.000 pengikut harus terus berbaris menuju pedang agung. Su Tianmu terus memberi perintah besi, melemahkan kesombongan dan ketajaman mereka, sehingga mereka bisa belajar bekerja sama, saling mendukung, dan mengatasi kesulitan bersama. Ketika mereka bergegas ke jarak 50 kaki, Su Tianmu meminta mereka untuk mengubah perkemahan mereka, menguranginya langsung dari 3.000 tim menjadi 1.000 tim, dengan jumlah orang di setiap tim sekitar 50, untuk terus mengasah kemampuan tempur tim mereka. Setelah mereka bergegas ke jarak 30 kaki, Su Tianmu terus menyederhanakan jumlah tim, mengurangi 1.000 tim menjadi 500, lalu menjadi 100, dan akhirnya menjadi 5, dengan setiap tim langsung memimpin 10.000 orang. Namun, posisi sebelumnya seperti pemimpin regu, perwira, dan pemimpin 1.000 orang tetap dipertahankan, dan kepemimpinan diberikan tepat pada masing-masing kelompok kecil untuk meningkatkan kekompakan secara keseluruhan. Efeknya adalah jika sejumlah kecil orang mengalami masalah, masalah tersebut dapat diperbaiki tepat waktu tanpa banyak mempengaruhi kekuatan keseluruhan. Pada titik ini, tentara secara resmi dibentuk, dengan undang-undang pidana yang ketat, dan hampir semua orang adalah orang baru. Sekarang Anda dapat mengukir formasi untuk mereka. Pada saat ini, giliran pemimpin formasi untuk maju berperang. Dia akan mengukir semua formasi badan manusia yang diajarkannya pada 50.000 murid, termasuk formasi senjata.
Setiap senjata harus diberkati dengan formasi. Ini tidak hanya akan meningkatkan kekuatan senjata tunggal, tetapi juga akan meningkatkan kekuatan keseluruhan secara signifikan. Setelah mereka mengukir formasi pada senjata, Su Tianmu menggunakan api langit dan bumi, suhu tinggi, dan metode palu khusus untuk mengukir setiap formasi secara mendalam ke dalam senjata, sehingga mengurangi kerugian dalam pertempuran. Sekalipun senjatanya rusak, formasinya tidak akan sepenuhnya tidak dapat digunakan. Pada saat yang sama, Su Tianmu juga memberitahu 50.000 murid tentang pengerahan pasukan, terutama berfokus pada para jenderal yang memimpin 10.000 orang. Sebagai mata terpenting dalam formasi, mereka harus mengelola orang lain dengan baik dan mengerahkan energi terbesar mereka. Hal yang sama berlaku bagi para kapten seribu dan perwira, terutama para pemimpin regu, yang harus benar-benar memastikan bahwa setiap prajuritnya mengikuti formasi dengan ketat dan tidak boleh membuat kesalahan sekecil apapun. Butuh waktu 2 bulan untuk menyelesaikan semua ini, dan totalnya memakan waktu hampir 1 tahun. Zheng Jianhuang tampak sedikit cemas. Pasukan formasi dari 5 kekuatan utama tumbuh semakin besar dan mereka sudah merencanakan serangan berskala besar. Jika pasukan pembudidaya pedang tidak keluar, mereka mungkin tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertarung. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya dengan terburu-buru, jadi dia hanya bisa menahan kecemasannya dan menunggu perlahan. Guru, bisakah kita pergi berperang sekarang? Melihat ke-50.000 murid yang penuh percaya diri, Su Tianmu menggelengkan kepalanya tanpa suara. Kalian masih harus menyelesaikan satu hal lagi. Begitu kalian melakukannya, aku akan segera keluar untuk bertarung dan membuat Tianjiang gemetar di bawah kaki kalian. 50.000 murid itu begitu gembira sehingga mereka bertanya dengan tergesa-gesa, Guru, apalagi yang harus kami lakukan? Berdirilah di depan pedang besar, tanpa menggunakan kekuatan apapun, dan bertahanlah selama sehari pada posisi 50 kaki. Dekat dengan pedang besar lagi. 50.000 murid mengira Su Tianmu tidak akan bisa menemukan trik baru, tetapi mereka tidak dapat menahan gemetar ketika mendengar apa yang terjadi selanjutnya. Tanpa kekuatan apapun, hanya mengandalkan badan fisik. Belum lagi jaraknya 50 kaki, mereka bahkan tidak bisa melakukannya jika jaraknya 100 kaki. Tetapi perintah militer seberat gunung, dan mereka tidak punya pilihan selain terus maju, tidak peduli betapa sulitnya itu. Bentuk formasi dan bergerak maju. Di bawah teriakan kelima jenderal, semua orang bergegas menuju pedang besar itu tanpa menggunakan kekuatan apapun, tetapi begitu mereka mendekati jarak 100 kaki, mereka tidak tahan lagi. Kekuatan pedang yang dahsyat dan tekanan dari para dewa begitu besar sehingga mereka bahkan tidak bisa berdiri. Bergandengan tangan, mari maju bersama. Melihat mereka melangkah maju bergandengan tangan, Su Tianmu merasa sangat lega dan akhirnya menyadari arti dari 4 kata persatuan menghasilkan kekuatan. 50.000 pengikut maju selangkah demi selangkah dengan susah payah. Kalau mereka sungguh-sungguh tidak sanggup lagi bergerak maju, mereka akan berhenti untuk beristirahat sejenak, lalu melanjutkan langkah maju ketika sudah cukup beristirahat. Maju 50 kaki mungkin tampak jarak yang pendek, namun dibutuhkan 50.000 pengikut sebulan penuh untuk mencapai posisi 50 kaki. Kali ini tak seorang pun tertinggal dan ke-50.000 murid sepenuhnya menunjukkan apa artinya tidak pernah menyerah atau meninggalkan. Su Tianmu mengangguk puas. Murid-murid Jianzong benar-benar jenius di antara para jenius. Hanya butuh waktu sedikit lebih dari setahun bagi mereka untuk mengasah diri hingga ke level ini. Jika mereka adalah murid Menara Changlan, mungkin akan memakan waktu 3-5 tahun untuk mencapai tingkat ini. Zheng, setelah 50.000 pengikut bertahan selama sehari, pedang besar yang tadinya tidak bergerak itu tiba-tiba terangkat dari tanah, hancur di udara, dan berubah menjadi 50.000 kekuatan yang disuntikkan ke badan 50.000 pengikut. Hal ini dapat dianggap sebagai suatu pahala dan juga mencegah terbuangnya kekuatan dewa. Dengan 50.000 orang yang diberkati oleh kekuatan dewa, efektivitas tempur mereka akan semakin kuat. Kalian punya waktu 1 hari untuk beristirahat. Besok, kalian akan ikut aku ke medan perang. Bisakah kita akhirnya bertarung? 50.000 murid bersemangat dan tidak sabar untuk menunjukkan hasil latihan mereka ke dunia luar. Bahkan Zheng Jianhuang pun tak dapat menahan rasa gembiranya. Dia akhirnya dapat melihat pasukan pembudidaya pedang yang dia impikan untuk maju berperang. Dia sekarang ingin melihat seberapa kuat pasukan pembudidaya pedang itu nantinya. Hari berlalu dengan cepat,
dan 50.000 murid pulih ke kondisi puncak mereka. Mereka berdiri dan menatap Su Tianmu dengan penuh harap, menunggunya memberi perintah. Ikuti aku ke pertempuran. Su Tianmu melambaikan tangannya dan memimpin pasukan untuk berangkat dengan gagah berani. Zheng Jianhuang juga mulai bersemangat dan mengejar Su Tianmu dan berkata, "Tuan, biarkan saya memimpin tim. Pasukan pembudidaya pedang pertama di dunia ini harus dipimpin olehnya. Dia akan menjadi orang pertama yang memimpin pasukan pembudidaya pedang ke medan pertempuran. Kemunculan pasukan pembudidaya pedang pasti akan tercatat dalam sejarah, dan dia akan menjadi orang pertama yang tercatat dalam sejarah." Zheng Jianhuang, kamu terlalu mencolok. Ketika 5 kekuatan utama melihatmu, mereka akan tahu bahwa Jianzong bekerja sama dengan kita. Lagi pula, kamu tidak punya banyak waktu lagi. Mengambil tindakan hanya akan menguras umurmu lebih cepat. Kaisar Zheng Jian tampak tidak peduli. Bahkan jika kelima kekuatan utama mengakui mereka, lalu kenapa? Apakah mereka masih bisa menghancurkannya? Terlebih lagi, begitu pasukan pembudidaya pedang muncul, itu akan menjadi akhir dari 5 kekuatan utama. Mengenai masa hidupnya, dia akan datang untuk duduk di Menara Changlan dan mengamati pembentukan pasukan pembudidaya pedang karena dia merupakan yang termuda di antara para kaisar pedang dan masa hidupnya tidak begitu penting. Lagi pula, Anda telah menghabiskan lebih dari setahun hidup Anda, jadi mengapa Anda takut menyia-nyiakan sedikit waktu hidup Anda ini? Zheng Jianhuang, masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Melihat Zheng Jianhuang berbicara, Su Tianmu langsung menghilangkan idenya. Pertanyaan pertama, bisakah kamu memimpin pasukan pembudidaya pedang untuk bertarung? Zheng Jianhuang ingin mengatakan sesuatu, tetapi terdiam oleh kata-kata Su Tianmu. Pertanyaan kedua, seberapa besar kekuatan yang dapat kamu kerahkan untuk memimpin pasukan pembudidaya pedang? Kaisar Zheng Jian tetap diam. Pertanyaan ketiga, kamu hanya bisa memimpin 1 pasukan pembudidaya pedang, tapi aku bisa menggabungkan 5 pasukan pembudidaya pedang. Bisakah kamu melakukannya? Zheng Jianhuang tetap diam, tetapi ada sedikit kepahitan di wajahnya. Apakah itu berarti dia tidak mempunyai kesempatan sama sekali? Zheng Jianhuang, jangan terburu-buru. Saat perang berakhir, kamu akan memiliki banyak kesempatan untuk memimpin pasukan pembudidaya pedang. Zheng Jianhuang mengangguk. Itu benar, dia memang tidak bisa menjadi nomor 1, tetapi itu tidak berarti dia tidak memiliki kesempatan untuk memimpin pasukan pembudidaya pedang. Itu tidak benar. Namun, ia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia akan memiliki kesempatan untuk memimpin pasukan pembudidaya pedang di masa depan, tetapi perang akan berakhir saat itu. Kepada siapa dia akan memimpin pasukan pembudidaya pedang untuk melawan? Memimpin pasukan pembudidaya pedang untuk berpetualang? Atau haruskah aku bertarung dengan Menara Changlan milikmu? Zheng Jianhuang merasa ditipu oleh Su Tianmu. Dia dipenuhi rasa kesal saat melihat Su Tianmu membawa pergi pasukan pembudidaya pedang, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Demi situasi keseluruhan, dia hanya bisa tinggal di alam spiritual ruang dan waktu dan menyaksikan pertempuran melalui tirai cahaya. Pemilik, ketika mereka tiba di depan formasi teleportasi, Hua Xinyu dan Ni Changming terbang mendekat. Bagaimana pasukan formasi lainnya dilatih? Guru, pelatihannya telah selesai. Melihat senyum di wajah Hua Xinyu dan Ni Changming, Su Tianmu mengangguk sedikit. Sekarang saatnya memulai pertempuran yang menentukan dengan 5 kekuatan utama. Biarkan Tetua Fu menjaga sekte, dan tinggalkan 2 pasukan formasi lagi. Yang lainnya, ikuti aku. Ya, Hua Xinyu dan orang lainnya mengangguk dengan berat. Setelah menanggung penghinaan lebih dari 3 tahun, mereka akhirnya bisa keluar dan menghancurkan 3 kekuatan utama. Tuan, sekte mana yang harus kita serang terlebih dahulu? Sekte. Ketika Su Tianmu mendengar kata sekte, dia mengerti apa yang dipikirkan Hua Xinyu dan yang lainnya. Apakah mereka berencana untuk menghadapi yang lemah terlebih dahulu? Tidak, kami tidak menyerang sekte tersebut. Hua Xinyu dan yang lainnya tercengang. Jika mereka tidak menyerang sekte tersebut, siapa yang harus mereka serang? Melawan sisa-sisa kuno, keduanya datang pada saat yang sama dan terkejut. Bukankah lebih baik menyerang yang lebih lemah terlebih dahulu? Kita akan menyerang sisa peninggalan purbakala terlebih dahulu. Jika kekuatan mereka terlalu besar, mereka tidak akan mampu menghadapi 4 kekuatan besar lainnya. Kita sudah bekerja keras selama ini hanya untuk menyerang sekte besar. Bukankah itu sia-sia?
Kita tidak hanya tidak melawan dari pihak yang lemah, kita juga melawan dari pihak yang terkuat. Yang terkuat, OP, haruskah kita menyerang keturunan Gongsun? Hua Xinyu dan yang lainnya berseru. Ini terlalu berani. Su Tianmu mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Biarkan semua pasukan berkumpul dan menyerang klan Gongsun segera. Melihat Su Tianmu naik ke susunan teleportasi setelah dia selesai berbicara, Hua Xinyu dan yang lainnya tampak gelisah. Terlalu gila untuk menyerang keturunan Gongsun secara langsung. Niat awal mereka adalah menghancurkan Sekte Ling Qiao atau Sekte Qintian terlebih dahulu. Dengan cara ini, kekuatan mereka tidak akan terlalu rusiak, dan mereka juga bisa memberi 4 kekuatan besar peringatan yang cukup sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah lagi. Lalu mereka bisa melanjutkannya secara perlahan. Tetapi saya tidak menyangka ide Su Tianmu begitu gila. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Kau yang mati atau aku yang mati? Keduanya saling berpandangan, lalu menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Bukankah OP selalu gila seperti ini? Kami telah melakukan banyak hal gila setelah OP. Ini bukan awal dari kegilaan, tetapi akhir dari kegilaan. Kami telah berhasil sebelumnya, dan kami pasti dapat melakukannya kali ini. Mendengarkan kata-kata Ni Changming, Hua Xinyu mengangguk. Setelah masa kegilaan ini, mereka tidak perlu menjadi gila lagi. Mudah-mudahan kali ini mereka bisa cukup gila untuk mencapai puncak Tianjiang. Semua pasukan, maju. Dengung-dengung-dengungan. Pada hari ini, formasi teleportasi Menara Changlan tidak bertahan hingga 1 juta pasukan berkumpul di luar sekte. Tutup sekte itu dan berangkat. Su Tianmu memimpin pasukan berkekuatan 1 juta orang dan berangkat dengan kekuatan yang besar, langsung menuju klan Gongsun yang masih hidup. Koordinat klan Gongsun telah diketahui sejak lama, tetapi tidak seperti sekte, titik-titik pelayanan yang didirikan klan Gongsun sangat bagus, dan aktivitas mereka pada dasarnya dilakukan di alam spiritual ruang dan waktu atau alam rahasia. Tetapi selama dia mendapatkan koordinatnya, merobek ruang bukanlah masalah bagi Su Tianmu. Saat pasukan Menara Changlan berkumpul, semua kekuatan di Tianjiang menyadarinya dan mengawasi mereka dengan ketat. Apa yang ingin dilakukan Menara Changlan? Mereka telah mengumpulkan 1 juta pasukan. Apakah mereka berencana untuk menyerang secara proaktif? Bukankah sudah terlambat untuk mengambil inisiatif sekarang? Sekarang kelima kekuatan utama semuanya telah mengembangkan pasukan formasi mereka sendiri, dan efektivitas tempur mereka sangat kuat. Bisakah mereka mengguncangnya? Sejauh yang saya ketahui, 5 kekuatan utama telah melatih jutaan tentara, dan setidaknya ada 10 pasukan yang berkekuatan 100.000, atau bahkan lebih. Semua kekuatan utama di Tianjiang merasa bahwa Menara Changlan sedang mencari kematiannya sendiri jika memilih mengambil inisiatif saat ini. Melihat Su Tianmu memimpin pasukan berkekuatan 1 juta orang, semua orang mulai menertawakan kemalangan mereka. Menurutmu, kekuatan manakah yang akan mereka serang lebih dulu? Aku rasa itu Sekte Qintian. Itu pasti Sekte Qintian. Di antara 5 kekuatan utama, hanya Sekte Qintian yang lebih lemah. Hanya dengan mengalahkan Sekte Qintian, kita dapat memenuhi syarat untuk menantang kekuatan lain. Semua kekuatan utama di Tianjiang sangat yakin bahwa target Menara Changlan adalah Sekte Qintian. Bahkan Sekte Qintian sendiri percaya bahwa Menara Changlan akan datang untuk menyerang mereka. Cepat, cepat, kumpulkan pasukan. Perkuat pertahanan sekte dan kerahkan semua formasi penyerang. Seluruh Sekte Qintian menjadi sibuk. Berdasarkan pengaturan dari Tetua Agung, semua petarung mengambil posisi masing-masing. Orang gila dari Menara Changlan ini sebenarnya ingin menyerang kita terlebih dahulu. Apakah dia pikir kita terbuat dari lumpur? Hari ini kami akan memastikan mereka tidak akan pernah kembali. Sekte Qintian telah membuat persiapan penuh untuk pertempuran, siap untuk memusnahkan Menara Changlan. Selama rangkaian pertempuran, Cheng Qingjue mendesah dalam diam, mengingat adegan saat dia pergi bertukar ide tentang alkimia dengan Sekte Chaotian. Saat itu, Su Tianmu hanya berbakat dalam bidang alkimia dan bersinar terang. Dia juga sangat mengagumi Su Tianmu. Namun beberapa tahun kemudian, Su Tianmu memimpin pasukan besar untuk menyerang mereka. Segalanya telah benar-benar berubah. Suasana hati Ji Xiyun bahkan lebih rumit di tengah kerumunan yang berkelahi. Huang Junru merupakan orang yang paling dia hormati, namun kakak perempuan dan suami yang sangat dicintainya hendak menghancurkan sekte miliknya. Hal ini membuatnya merasa sangat bimbang. Namun, sekalipun ia kuat dan berbakat,
ia hanyalah tokoh kecil dalam peperangan besar tersebut dan tidak dapat mengubah apapun. Menara Changlan benar-benar datang ke arah kita. Jaraknya hanya 10.000 mil dari kita. Sekarang sudah dapat dipastikan bahwa Menara Changlan benar-benar datang untuk menyerang mereka, dan semua orang di Sekte Qintian menjadi gelisah. 5.000 mil lagi, hanya 2.000 mil, sudah hampir tiba, mari kita mulai pertempurannya. Tepat ketika Sekte Qintian bersiap untuk pertarungan putus asa, mereka tiba-tiba menemukan bahwa Menara Changlan terbang melewati sisi mereka ribuan mil jauhnya. Menara Changlan, terbang di atas. Jaraknya 2.000 mil, 3.000 mil dari kita. Semua orang di klan Qintianzong tercengang menyaksikan pemandangan ini. Mereka mengira itu adalah pertarungan sampai mati, tetapi pada akhirnya mereka diberitahu bahwa tidak perlu bertarung. Bukan hanya mereka saja, kekuatan lain di Tianjiang pun ikut kebingungan. Kepindahan Changlan Tower mengejutkan mereka. Menara Changlan tidak akan menyerang Sekte Qintian lagi. Apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan? Apakah mereka hanya menggertak seperti ini? Ataukah target mereka bukanlah Sekte Qintian? Haruskah kita katakan mereka tidak berani bertarung? Mereka jelas-jelas menargetkan Sekte Qintian, tetapi mereka tidak bertarung. Mereka semua mengira Changlan Tower hanya takut. Menara Changlan telah mengalami banyak penghinaan dalam beberapa tahun terakhir. Saya kira mereka hanya ingin melampiaskan kemarahan mereka. Tetapi jika mereka melakukan ini, apakah mereka tidak takut bahwa 5 kekuatan utama akan mengambil alih? Jika kelima kekuatan utama mencobanya, itu akan menjadi tontonan yang bagus untuk ditonton. Dengan segala macam lelucon, semua kekuatan utama di Tianjiang menertawakan tindakan Menara Changlan, tetapi segera mereka tidak bisa tertawa lagi. Hei, ada yang salah. Apakah mereka menuju ke arah? Melihat arah yang dituju Menara Changlan, banyak kekuatan di Tianjiang akhirnya menemukan tujuan mereka. Mereka berdiri dengan kaget dan menatap tirai cahaya itu dengan rasa tidak percaya. Apakah arah yang mereka tuju adalah tempat keturunan Gongsun berada? Target mereka adalah keturunan Gongsun. Mereka gila atau kita yang gila? Mereka akan menganggapnya normal bahkan jika Menara Changlan menyerang Sekte Lingqiao, bahkan jika itu adalah keturunan Murong atau Namong yang sedikit lebih lemah. Tetapi kemudian mereka diberitahu bahwa yang mereka serang adalah keturunan Gongsun, kekuatan terkuat di Tianjiang. Entah tebakan mereka salah, atau Changlan Lou sudah gila. Tidak mungkin. Orang-orang Sekte Qintian tercengang. Itu hanya alarm palsu, tapi mereka harus membuat masalah besar darinya. Mereka hanya punya 1 juta orang, dan paling banyak mereka punya 11 pasukan formasi. Beraninya mereka melakukan itu. Keturunan Gongsun memiliki 15 pasukan, 5 diantaranya berada di alam hukuman surgawi. Jika kita menyerang keturunan Gongsun, kita akan langsung terbunuh jika kita menunjukkan kepala kita. Kekuatan keturunan Gongsun tidak hanya terletak pada kekuasaannya, tetapi juga jumlah mereka. Setelah beberapa tahun persiapan, mereka telah membentuk total 10 pasukan formasi dengan alam manusia surgawi sebagai pangkalan, 5 pasukan formasi semuanya di alam hukuman surgawi, dan 3 pasukan lain-lain, dengan total 2 juta orang. Jumlah ini sendiri cukup untuk menekan seluruh Tianjiang. Dapat dikatakan bahwa serangan Menara Changlan terhadap keturunan Gongsun sedang mencari kematiannya sendiri. Apakah mereka datang mencari kita? Wajah keturunan Gongsun berubah aneh. Tindakan Changlan Tower sungguh mengejutkan mereka, tetapi kemudian mereka tertawa. Menarik, sepertinya kita belum mengambil tindakan terlalu lama, yang telah menciptakan kesan yang salah pada mereka. Kalau begitu, biarkan mereka melihat mengapa kita yang terkuat di Tianjiang. Biarkan semua orang di Tianjiang merasakan betapa mengerikannya kami. Keturunan Gongsun malah menjadi bersemangat. Mereka sudah lama tidak menunjukkan kekuatan mereka, jadi kali ini mereka memutuskan untuk memamerkannya. Untung saja Menara Changlan menyerang kita. Warisan Tanah Suci akan menjadi milik kita. Beritahukan kepada pasukan lain dan katakan pada mereka untuk tidak ikut campur. Tentu saja mereka tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu untuk memonopoli warisan Tanah Suci. Mereka langsung memberitahu 4 kekuatan besar dan meminta mereka untuk menghancurkan Menara Changlan sendirian. Setelah menerima berita tersebut, keempat kekuatan utama terdiam. Mereka tentu saja mengerti apa yang dipikirkan keturunan Gongsun, namun mereka tidak mengungkapkannya dan hanya menurutinya. Sekalipun mereka mengirim pasukan ke sana, mereka tidak akan bisa memperoleh banyak keuntungan,
dan ada kemungkinan besar mereka akan bekerja dengan sia-sia. Lagi pula, mereka sendiri memiliki kepentingan yang rumit. Mereka tidak hanya harus waspada terhadap keturunan Gongsun, tetapi mereka juga harus waspada terhadap pihak lainnya. Saat ini, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menunggu dan melihat. Saya berharap Changlan Tower dapat bertahan sedikit lebih lama dan tidak dikalahkan begitu cepat. Menara Changlan berani menyerang langsung keturunan Gongsun. Mereka pasti punya rasa percaya diri. Kuharap mereka bisa menghabisi lebih banyak keturunan Gongsun. Akan lebih baik jika mereka bisa menghancurkan lebih dari separuh pasukan mereka. Semenjak keturunan Gong yang dimusnahkan, keturunan Gongsun telah sepenuhnya menunggangi kepala mereka. Siapa yang ingin menjadi yang kedua selama 1000 tahun? Mereka bahkan berharap Changlan Tower dapat menjadi lebih kuat dan memberikan lebih banyak kontribusi kepada mereka. Akan lebih baik jika mereka bisa menghajar keturunan Gongsun hingga setengah Mahtei sebelum mereka Mahtei. Dengan cara ini, mereka tidak hanya dapat membagi warisan alam suci Sutianmu bersama-sama, tetapi juga membagi dan memotong-motong klan Gongsun yang masih hidup. Belum lagi mereka, semua kekuatan besar lainnya di Tianjiang berharap klan Gongsun yang masih hidup akan lumpuh. Dengan riyuntuhnya monster besar, meskipun mereka tidak bisa makan daging, setidaknya mereka bisa minum sup. Swiss, Swiss, Swiss. 1 juta pasukan turun ke sebuah lembah. Hua Xinyu melihat sekeliling dan berkata kepada Sutianmu, "Tuan, ini adalah tempat untuk memasuki klan Gongsun." Tapi mereka sudah menerima beritanya. Formasi teleportasi seharusnya sudah dihancurkan sejak lama. Tidak mungkin bagi keturunan Gongsun untuk duduk di sini dan menunggu mereka menyerang. Setidaknya, mereka harus menghabiskan kekuatan warisan mereka. Berdengung. Telinga Sutianmu bergerak. Apakah itu suara susunan teleportasi yang diaktifkan? Swiss, Swiss, Swiss. Saat berikutnya, sekelompok besar orang muncul di mana-mana. Ketika melihat sekeliling, mereka melihat sekumpulan besar pasukan yang membentuk formasi mengepung mereka dalam sekejap. Berdengung. Lalu sebuah formasi terbuka, lingkungan sekitar berubah, pemandangan indah pegunungan dan sungai menghilang, dan digantikan oleh formasi besar yang meliputi beberapa hektar. Menara Changlan, selamat datang di klan Gongsun. Di suatu formasi pasukan, seorang tetua dari klan Gongsun berbicara dengan keras, dan dapat didengar bahwa dia sangat gembira. Mereka bilang mereka mencoba menjebak seseorang, tapi saya tidak menyangka pemilik Changlan Tower ternyata sangat kooperatif. Dia benar-benar menghemat banyak tenaga kami. Demi membalas jasa Master Menara Changlan, kami berjanji tidak akan membiarkan satu pun dari kalian hidup. Sutianmu mensibir dan mengamati formasi pasukan di sekitarnya. Masuk ke dalam perangkap, harus dikatakan bahwa kamu mengambil inisiatif untuk mengantarkan dirimu ke pintu, kan? Ini seharusnya menjadi mayoritas kekuatan keturunan Gongsun. Awalnya dia mengira akan membuang kekuatan dewa untuk merobek alam spiritual ruang waktu, tetapi dia tidak menyangka bahwa keturunan Gongsun akan mengambil inisiatif untuk keluar dan benar-benar membantunya menghemat kekuatan. Tuan Changlan, tidak ada gunanya bicara besar, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Mari kita mulai pertempuran hebat. Dengung-dengung-dengungan. Begitu tetua klan Gongsun selesai berbicara, ke-15 pasukan membentuk formasi tempur. Tekanan yang mereka keluarkan sendiri sudah cukup untuk mengejutkan orang-orang dan membuat bahkan mereka yang berada di alam surga dan bumi merasa takut. Bentuk formasi dan bunuh. Sutianmu berteriak dingin. Tidak perlu mengatakan sepatah kata pun, bunuh saja. Melihat kedua belah pihak bersedia mengambil tindakan, berbagai kekuatan di Tianjiang menatap tirai cahaya dengan hati tegang. Kaisar Zheng Jianhuang di Menara Changlan bahkan lebih gugup. Dengan kesenjangan kekuatan yang begitu besar, seberapa besar kekuatan yang dapat dikerahkan oleh pasukan pembudidaya pedang? Bukan hanya dia yang khawatir, semua kaisar pedang di makam pedang tengah menatap tirai cahaya itu, jantung mereka berdebar kencang. Pemenangnya akan menjadi raja dan yang kalah akan menjadi bandit. Jika Menara Changlan rampung, makam pedang mereka akan mampu bertahan selama 10.000 tahun lagi, dan kenaikan akan menjadi agenda. Tetapi jika Menara Changlan dikalahkan, mereka akan menderita kerugian besar. 200.000 murid Jianzong adalah elit di antara elit, dan mereka tidak mampu menanggung kerugian. Ledakan, dentuman, dentuman. Saat kedua belah pihak bertarung, tirai cahaya menjadi menyilaukan, dan berbagai serangan pasukan formasi dan formasi itu menyilaukan. Ledakan, dentuman, dentuman.
Di medan perang, bumi berguncang dan seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Pertempuran ini jelas merupakan pertempuran terkuat dalam sejarah Tianjiang. Kedua belah pihak adalah tentara yang dikenal sebagai penggiling daging di medan perang. Mereka berdua menginvestasikan seluruh kekayaannya dalam pertempuran ini. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Karena berbagai kekuatan di Tianjiang tidak dapat menonton dari dekat, mereka hanya dapat menatap layar cahaya dan mengamati detail dari atas. Pengeboman yang dahsyat itu berlangsung selama minum teh dan belum berakhir. Apakah Menara Changlan mampu bertahan? Mampu bertahan selama ini, Changlan Tower memang sangat percaya diri. Perbedaannya 10-15. Bertahan selama ini saja sudah sangat mengesankan. Saya tidak melihat tanda-tanda akan bangkit kembali. Menara Changlan saat ini tidak mampu menembus pengepungan klan Gongsun. Menara Changlan dapat bertahan meski hanya secangkir teh, kekuatannya memang mengerikan, tetapi yang ditekankan oleh pasukan formasi adalah mobilitas. Karena dikepung sekian lama oleh sisa-sisa Gongsun, mereka tidak dapat keluar, yang berarti pasukan formasi telah kehilangan keuntungan terbesarnya. Tanpa mobilitas, kekuatannya juga sangat berkurang. Kesenjangannya masih terlalu besar, tidak hanya dalam hal jumlah, tetapi juga dalam hal jumlah orang kuat, mereka tidak dapat dibandingkan. Keturunan klan Gongsun memiliki ratusan alam Fatian Xiangdi, dan setiap pasukan formasi dapat memiliki puluhan alam Fatian Xiangdi sebagai inti formasi. Mereka tidak memiliki banyak peluang untuk menang dalam pertempuran 1 lawan 1. Belum lagi keturunan Gongsun masih memiliki 5 pasukan formasi alam hukuman surgawi murni. Ding 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 ding. Tepat ketika mereka mengira Menara Changlan akan terus terjebak, suara keras terdengar, dan mereka melihat pedang besar perlahan muncul dari serangan yang luar biasa. Pedang, bukan, itu manusia. Itu pedang hebat yang terbuat dari manusia. Setelah mereka melihat detail pedang besar itu dengan jelas, mereka berseru satu demi satu. Pasukan formasi macam apa ini? Mereka berhasil menerobos pengepungan, mungkinkah mereka semua ada di alam hukuman surgawi? Itu tidak benar. Dari mana mereka mendapatkan begitu banyak prajurit alam hukuman surgawi? Bahkan jika mereka mendapatkannya, ada 5 pasukan formasi alam hukuman surgawi yang menekan mereka. Hanya dengan keluar dari pengepungan saja sudah cukup untuk mendatangkan goncangan besar. Mereka mulai menyerang pedang besar. Keturunan Gongsun mengetahui kekuatan penghancur yang mengerikan dari pasukan pembudidaya pedang lebih awal dari mereka, dan langsung mengerahkan 5 pasukan formasi untuk membombardir pasukan pembudidaya pedang. Ding ding ding. Pasukan pembudidaya pedang tiba-tiba mengeluarkan ratusan juta pedang, menangkis semua serangan yang datang. Tidak hanya itu, wilayah pedang yang besar juga dibangun. Bahkan jika serangan dari formasi itu bocor, paling-paling itu hanya akan menciptakan lubang kecil di wilayah pedang. Zeng, pasukan pembudidaya pedang lolos dari pengepungan besar-besaran itu hampir tanpa cedera dan berjuang keluar. Mendesis. Ketika berbagai kekuatan di Tianjiang melihat pasukan pembudidaya pedang keluar untuk menyerang dengan begitu ganas, mereka tersentak dan kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Tentara macam apa ini? Bagaimana bisa begitu buruk? Sekarang mereka akhirnya menyadari keanehan pasukan formasi, tetapi pasukan pembudidaya pedang selalu ada dalam legenda, dan orang yang paling tahu tentang pasukan pembudidaya pedang adalah Jianzong. Tidak mudah bagi mereka untuk menebak jenis pasukan apa yang ada saat ini. Adegan ini mengejutkan Zheng Jianhuang dan kaisar pedang lainnya di makam pedang, tetapi tak lama kemudian mereka merasakan kulit kepala mereka kesemutan karena kegembiraan. Terlalu kuat. Pasukan ini layak menjadi pasukan terkuat. Setidaknya 1 tingkat lebih kuat dari pasukan formasi. 50.000 orang, hanya 50.000 orang, bahkan hanya ada 5 orang di alam hukum langit dan bumi. Ketika mereka mengira jumlah mereka hanya tinggal separuh dan yang berada di alam Fatian Xiangdi hanya 1/10 dari pasukan formasi keturunan Gongsun, mereka begitu gembira hingga seluruh badan mereka terasa mati rasa. Inilah pasukan pembudidaya pedang yang telah mereka nantikan. Mereka lebih kuat dari yang mereka duga dan sangat mengerikan. Hahaha, kita berhasil kali ini. Kenaikan pangkat bukan lagi omong kosong. Saat kita mencapai alam atas, kita akan berbicara. Semua eksekutif senior Jianzong merasa bahwa mereka telah membuat taruhan yang tepat dengan bertaruh pada Menara Changlan. Hahaha, mereka tertawa terbahak-bahak, tetapi pandangan mata mereka tak pernah lepas dari tirai cahaya itu. Pada saat ini,
Su Tianmu telah memimpin pasukan pembudidaya pedang untuk menghancurkan formasi berbasis bumi yang didirikan oleh keturunan Gongsun. Ledakan, dentuman, dentuman. Peledakan tepat itu tak terhentikan, dan anggota klan Gongsun yang selamat hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika formasi berbasis bumi yang mereka tata dengan hati-hati dihancurkan. Cantik, rasanya seperti memasuki tempat terpencil. Keturunan Gongsun pasti tercengang sekarang. Inilah kekuatan pasukan pembudidaya pedang. Semua orang di dunia harus memahami kengerian pasukan pembudidaya pedang. Mulai serang pasukan formasi keturunan Gongsun. Semua orang kuat di makam pedang sangat gembira. Ketika mereka melihat Su Tianmu memimpin pasukan pembudidaya pedang untuk mengelilingi pinggiran dan menyerang pasukan formasi keturunan Gongsun, mereka begitu bersemangat hingga mereka bahkan lupa bernapas. Kutu kupret, tentara macam apa ini? Orang-orang dari klan Gongsun sedang dalam suasana hati yang buruk. Sudah cukup buruk bahwa mereka gagal mengambil alih Menara Changlan dalam waktu singkat, tetapi itu hanya membuktikan bahwa Menara Changlan kuat. Kalau mereka berlarut-larut, mereka pasti bisa menghancurkannya. Namun, kemunculan pasukan pembudidaya pedang secara langsung mengacaukan rencana mereka dan membuat mereka kehilangan muka. Kelima pasukan alam hukuman surgawi harus menyerang pasukan itu. Kita harus mengalahkan mereka. Patriark klan Gongsun bertindak tegas dan menggunakan 10 pasukan formasi untuk terus mengepung 10 pasukan Menara Changlan. Dalam situasi 1 lawan 1, mereka sangat yakin bahwa Changlan Tower tidak akan menjadi lawan mereka. Paling banter hanya membuang-buang waktu, tapi mereka pasti bisa menghancurkannya. Dengan hilangnya 5 pasukan formasi alam hukuman surga, pasukan formasi Menara Changlan sempat bernapas lega, tetapi kemudian tatapan mereka berubah galak. Lakukan segala cara dan hancurkan mereka. Ke-10 pasukan itu keluar dengan kekuatan yang lebih besar dan mulai melawan. Mereka bertahan demi secangkir teh, hanya untuk membiarkan pasukan pembudidaya pedang bergegas keluar dan memancing beberapa pasukan penyintas Gongsun, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dengan penguatan formasi secara menyeluruh, bahkan jika keturunan Gongsun memiliki lebih banyak orang di tingkat langit dan bumi dalam pasukan formasi mereka, mereka masih dapat dikalahkan dalam pertarungan 1 lawan 1. Ledakan, dentuman, dentuman. Ada yang salah. Ada yang salah sekali. 10 pasukan klan Gongsun yang mengepung Menara Changlan langsung dipukul mundur setengah kaki. Mereka tidak dipaksa mundur jauh, tetapi itu cukup untuk membuat mereka berubah warna. Mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka sebelumnya. Kekuatan mereka semakin ditingkatkan. Ini tidak benar, bagaimana kekuatan mereka bisa ditingkatkan lebih jauh. Bukannya mereka belum pernah mengganggu Menara Changlan sebelumnya, dan ini bukan pertama kalinya mereka bertarung melawan pasukan formasi Menara Changlan. Kekuatan yang mereka tunjukkan saat ini benar-benar tidak sebanding dengan formasi pasukan yang mereka hadapi. Apakah mereka mengganti batch yang baru? Ini tidak mungkin. Jumlah orang di Changlan Tower terbatas, jadi itu pasti tim aslinya. Mungkinkah budidaya secara keseluruhan telah membaik? Ini tidak mungkin. Benar-benar mustahil untuk membuat peningkatan kekuatan secara keseluruhan dalam waktu yang sesingkat itu. Jadi apa alasannya? Tidak mungkin formasinya telah berubah, kan? Para anggota keluarga Gongsun yang masih hidup diam-diam menebak dalam hati, lalu tercengang, lalu raut wajah mereka berubah drastis. Formasinya tampaknya sedikit berbeda. Ya, rasanya berbeda bagiku. Formasinya jelas tidak sama seperti terakhir kali. Mereka semua menemukan kebenaran, tetapi kebenaran ini tidak dapat mereka terima. Ledakan, dentuman, dentuman. Sial, formasi macam apa yang mereka pakai? Bagaimana dia bisa jauh lebih kuat dari kita? Kekuatan mereka mulai tak sebanding dengan kekuatan pasukan formasi Menara Changlan, membuat mereka makin sadar bahwa dari segi formasi, mereka tertinggal lebih dari 1 tingkat di belakang Menara Changlan. Namun formasi mereka juga berasal dari para dewa atau bahkan orang suci, bahkan ada formasi dari Kaisar Langit, mengapa masih terdapat perbedaan yang begitu besar? Tentu saja, mereka tidak dapat membayangkan bahwa formasi ini diciptakan oleh Kaisar Abadi. Sekalipun mereka mampu memikirkannya, mereka tidak akan berani memikirkannya. Keturunan Gongsun tampaknya tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Apa-apaan ini? Apakah aku berhalusinasi? Atau transmisinya tidak beres? Berbagai kekuatan di Tianjiang tidak dapat mempercayai mata mereka ketika mereka melihat pasukan keturunan Gongsun dipaksa mundur,
dan mereka bahkan curiga ada yang salah dengan transmisinya. Bahkan jika 5 pasukan ditarik, itu tetap akan menjadi duel 1 lawan 1. Bisakah pasukan formasi mereka lebih kuat dari sisa-sisa pasukan kuno? Bahkan jika formasi yang diwarisi dari alam suci itu kuat, itu tidak akan sekuat ini. Keturunan Gongsun telah ada di Tianjiang selama lebih dari 10.000 tahun. Selama tahun-tahun ini, mereka telah memperoleh banyak formasi legendaris hanya dengan berkomunikasi dengan alam atas. Bagaimana mereka dapat dengan mudah dihancurkan oleh warisan suci? Sekalipun formasi yang diwarisi dari alam suci lebih kuat, kekuatan pasukan formasi masih bergantung pada manusia. Kekuatan personel di kedua belah pihak tidak pada level yang sama, jadi mustahil pasukan formasi keturunan Gongsun bisa dikalahkan. Ini sama sekali tidak masuk akal. Mereka bukan tandinganku. 5 lawan 1, dan kamu tidak bisa menang. Sebelum mereka dapat memahami apa yang terjadi, mereka melihat sekeliling dan melihat pemandangan yang lebih mengejutkan mereka. Terlihat bahwa 5 alam hukuman surgawi tidak hanya gagal mengguncang pasukan yang hanya berjumlah 50.000 orang, tetapi juga dipukul mundur selangkah demi selangkah, dan langsung berubah dari penyerang menjadi pembela. Kok bisa? Adegan ini begitu mengejutkan hingga mereka begitu terkejut hingga pikiran mereka menjadi kosong dan mereka bahkan tidak dapat memikirkan kata-kata untuk menggambarkan keterkejutan mereka. Mereka baik-baik saja, hanya terkejut, tetapi keluarga Gongsun yang selamat ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tentara macam apa ini? Tunggu, pasukan mereka, semuanya ada di alam hukuman surga. Anggota klan Gongsun yang selamat akhirnya menemukan beberapa petunjuk tentang pasukan pembudidaya pedang. Ini saja sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Di mana semua orang alam hukuman surgawi ini muncul di Menara Changlan? Bukankah sebagian besar pasukan formasi mereka terdiri dari prajurit alam Xuanzhen? Tidak banyak prajurit alam Tianren. Dari mana datangnya begitu banyak prajurit alam Tianfa? Tidak dapat dipercaya, benar-benar tidak dapat dipercaya. Hanya dalam beberapa tahun, kekuatan keseluruhan gedung Changlan telah meroket. Tidaklah cukup untuk menggambarkannya sebagai sebuah keajaiban. Tidak, warisan alam suci tidak dapat mengolah begitu banyak orang alam hukuman surgawi dalam waktu yang singkat. Pasti ada yang salah. Mereka tidak menyangkal kekuatan warisan alam suci, tetapi sekuat apapun itu, ada batasnya, terutama untuk bakat, yang tidak dapat dikembangkan hanya karena seseorang menginginkannya. Hal ini tidak hanya terkait dengan kondisi dan sumber daya pelatihan, tetapi juga bakat setiap orang. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, mustahil untuk menerobos ke alam hukuman surgawi hanya dalam beberapa tahun, apalagi 50.000 orang. Lebih dari 50.000 orang. Jumlah pemain alam hukuman surgawi di 10 tim itu juga meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Setidaknya ratusan ribu lagi. 200.000 murid elit makam pedang tidak hanya elit dalam hal bakat, tetapi juga dalam hal keterampilan pedang. Tidak ada satupun di antara mereka yang tingkat keterampilannya lebih rendah dari alam hukuman surgawi. Ini juga merupakan fondasi makam pedang. Keturunan Gongsun dapat mengalahkan 500.000 alam Tianfa. Akan memalukan jika meminta mereka menghancurkan alam Tianren. Terlebih lagi, 200.000 kultivator alam hukuman surgawi mereka jauh lebih banyak dari 500.000 kultivator klan Gongsun yang selamat. Di antara klan Gongsun yang selamat, hanya ada 100.000 yang benar-benar berada di alam hukuman surgawi, dan sisanya semuanya berada di alam hukuman surgawi alam spiritual dan alam hukuman surgawi alam rahasia. Bahkan ada hukuman surgawi yang tidak lengkap. Hukuman surgawi yang tidak lengkap adalah jenis alam hukuman surgawi yang dipaksa untuk berkembang. Tidak ada landasan, tidak ada potensi, dan tidak ada masa depan. Itu hanyalah cangkang kosong dari alam hukuman surgawi, yang sedikit lebih kuat dari alam manusia surgawi yang sebenarnya. Keturunan Gongsun sangat siap menghadapi peperangan ini dan mereka berhasil mengumpulkan 60.000 orang jenius yang belum lengkap, lalu mereka menciptakan 5 pasukan formasi yang semuanya berada di alam hukuman surgawi. Namun mereka tidak menyangka bahwa setelah mengerahkan seluruh kekayaannya untuk pertempuran, hasilnya akan seperti ini. Pasti ada yang menolong mereka. Keturunan Gongsun segera menyimpulkan bahwa Menara Changlan telah menarik bantuan dari luar, tetapi siapa lagi di dunia ini yang berani membantu Menara Changlan, siapa yang memiliki kekuatan untuk membantu, dan siapa yang memiliki keberanian untuk melawan mereka. Makam pedang, ya, pasti mereka. Tidak ada orang lain selain mereka.
Mereka langsung menduga bahwa itu adalah makam pedang. Di Tianjiang, hanya ada 2 keluarga tersisa yang memiliki keberanian dan kekuatan untuk melakukannya. Yang satu adalah Menara Zijing, dan yang lainnya adalah makam pedang. Menara Zijing selalu berselisih dengan Menara Changlan dan mustahil bagi mereka untuk membantu Menara Changlan. Niat pedang kuat yang terpancar dari 50.000 orang ini lebih sesuai dengan makam pedang. Kutu Kupret. Mengapa Jianzong membantu mereka? Kita sudah berteman dengan Jianzong selama bertahun-tahun, mengapa Jianzong melakukan ini? Keturunan Gongsun sangat marah. Mereka telah ada selama bertahun-tahun dan telah berurusan dengan Jianzong selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin persahabatan yang terjalin selama bertahun-tahun tidak sebaik persahabatan seseorang yang datang terlambat? Sudah berapa lama Changlan Tower berdiri, dan sudah berapa kali berurusan dengan Jianzong? Mengapa Jianzong membantu kekuatan yang sedang berkembang alih-alih berinvestasi pada mereka? Mereka semua bertanya-tanya di mana mereka telah menyinggung Jianzong. Sialan, seharusnya aku memikirkannya sejak lama. Ketika mereka pergi membeli bahan formasi, mereka membantu Su Tianmu, dan sekarang mereka membantunya lagi, tanpa menyembunyikannya. Sepertinya saya menemukan beberapa alasan, tetapi saya masih tidak dapat menjelaskannya. Zeng, namun saat mereka melihat pedang besar yang dikumpulkan oleh 50.000 orang datang ke arah mereka, mereka tidak mau berpikir terlalu banyak dan segera menghindar. Hancurkan pedang mereka. Menyadari bahwa mereka tidak dapat bersembunyi, mereka tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati, meraung dan memberikan pukulan terkuat mereka. Pada saat yang sama, 4 pasukan formasi alam hukuman surgawi lainnya tidak dapat menahan diri dan membombardir pasukan pembudidaya pedang dengan ganas. Ledakan, dentuman, dentuman. Akan tetapi, serangan mereka hanya bisa menciptakan lubang di wilayah pedang yang luas dan tidak bisa mengakibatkan kerusakan berarti pada pasukan pembudidaya pedang. Ledakan. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika pedang besar itu menebas ke arah pasukan saudara. Pasukan di bawah pedang besar itu menyerang dengan gila-gilaan, tetapi tidak peduli berapa kali mereka menyerang, mereka tidak dapat menahan kecepatan pedang besar yang jatuh itu. Paling banter, mereka bisa membuat beberapa lubang pada pedang besar itu. Tetapi tidak peduli seberapa tumpulnya pisau, ia tetap dapat membunuh orang. Melihat pedang besar itu makin dekat tanpa ada tanda-tanda akan riyuntuh, seluruh pria dalam formasi pasukan ini pun putus asa. Mereka begitu sombong sepanjang hidup mereka, tetapi apakah mereka akan mati begitu saja? Mati tanpa perlawanan. Ayo bertarung, berdengung. Cahaya putih yang menyilaukan langsung membawa krisis kematian bagi Su Tianmu dan kelompoknya. Pasukan keturunan Gongsun memiliki kekuatan dewa yang tersembunyi dalam formasi mereka, dan mereka juga belajar darinya untuk memperkuat diri melalui formasi dan melancarkan serangan balik mutlak. Membunuh. Su Tianmu berteriak dengan suara rendah. Dia sudah menduga kejadian ini akan terjadi. Dia mengendalikan pedang besar itu untuk terus menekannya. Dia telah menyuntikkan kekuatan dewa ke dalam orang-orang ini, dan sekarang semuanya teraktivasi. Melalui peningkatan formasi, mereka yang memiliki kekuatan dewa yang sama hanya akan dihancurkan. Ledakan. Ledakan dahsyat itu membuat langit dan bumi pucat dibandingkan dengannya, dan segala sesuatu menjadi sunyi. Ledakan itu begitu keras sehingga semuanya berubah menjadi energi, sehingga Anda tidak dapat mendengar suara apapun. Jika Anda ingin mendengar suara apapun, Anda harus berada setidaknya 1000 mil jauhnya. Dalam cahaya yang menyilaukan, pedang besar itu langsung menghancurkan serangan balik putus asa dari pasukan formasi para penyintas Gongsun, dan terus menekannya. Ledakan. Lalu terjadilah ledakan keras, dan pasukan yang berjumlah 100.000 orang itu bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, semuanya hancur menjadi debu. 100.000 alam hukuman surgawi, bukan hanya badan fisiknya saja yang hancur, bahkan jiwanya pun tak berkesempatan untuk melarikan diri, hanya terkena sedikit saja, ia berubah menjadi gumpalan asap hijau dan lenyap. Bukan hanya mereka saja yang menderita, tetapi juga keempat tim di sekitar mereka. Kekuatan yang dilepaskan oleh serangan dewa ilahi begitu dahsyat, bukan hanya mereka saja tetapi bahkan dewa surgawi pun tak luput dari serangannya. Hanya melihat riak listrik yang dihasilkan ledakan itu saja sudah membuat mereka putus asa. Tidak peduli seberapa kuat mereka tidak akan mampu menahan serangan yang cukup kuat untuk memusnahkan Sang Maha Mulia Surgawi. Swoosh, swoosh, swoosh. Dalam keputusasaan,
mereka juga melihat bahwa pasukan pembudidaya pedang tidak lupa menyerang mereka, yang membuat mereka sangat marah hingga mereka mengutuk dan bertanya apakah mereka berani meninggalkan mereka cara untuk bertahan hidup. Ayo bertarung. Agar dapat bertahan hidup, mereka harus menggunakan kekuatan para dewa yang tersembunyi di dalam pasukan. Sampai saat ini, bahkan kekuatan dewa surgawi tidak layak muncul di medan perang. Ledakan, dentuman, dentuman. Setelah mengaktifkan kekuatan dewa, mereka akhirnya mampu menghancurkan riak kekuatan dan serangan yang diarahkan kepada mereka, mencegah diri mereka tersapu dalam satu gelombang. Engah. Sekalipun mereka tidak dibawa pergi dalam satu gelombang, mereka tidak akan berada dalam situasi yang mudah. Su Tianmu menggunakan formasi paling cemerlang. Ketika dia membiarkan pasukan formasi membawa kekuatan dewa, semua orang di pasukan itu terluka parah. Formasi pasukan Gongsun yang selamat tidak sebaik miliknya, mereka dilatih dengan tergesa-gesa, sehingga kemampuan mereka menahan tekanan tidak sekuat pasukan formasi miliknya. Hanya dengan menggunakan gelombang kekuatan dewa, mereka menderita 800 korban. Ini bukan skenario terburuk. Skenario terburuknya adalah mereka telah menggunakan semua kartu truf terakhir mereka, lalu mereka akan menjadi domba yang akan dibantai oleh pasukan pembudidaya pedang. Tidak peduli seberapa kuat fondasi klan Gongsun, kekuatan warisannya terbatas dan tidak dapat digunakan tanpa batas. Bahkan jika Su Tianmu melahap seorang pria kuat secara utuh, itu hanya cukup baginya untuk menggunakannya selusin kali, dan paling banyak dia bisa menggunakannya dengan hemat 20 kali. Seberapapun kuatnya keturunan Gongsun, berapa banyak dewa lengkap yang dapat mereka miliki. Saya khawatir saya bahkan tidak bisa membuat yang lengkap. Fakta bahwa mereka mampu mengumpulkan 15 pasukan sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuat latar belakang mereka. Untuk yang lainnya, lupakan saja. Pembantaian telah dimulai. Ekspresi garang muncul di wajah Su Tianmu. Dia langsung memimpin pasukan pembudidaya pedang untuk menyerang 4 pasukan pembudidaya pedang di alam hukuman surgawi. Setelah menghancurkan keempat pasukan ini, kekuatan terkuat klan Gongsun akan hancur. Yang tersisa di alam hukum langit dan bumi hanya akan dibunuh bahkan jika seseorang di alam raja surgawi datang. Mundur, mundur, mundur cepat. Tahan mereka dan segera minta bantuan dari 4 kekuatan besar. Saat ini, mentalitas para penyintas Gongsun telah hancur total, dan mereka mencoba mengulur waktu dan menunggu 4 kekuatan utama mengirimkan bala bantuan. Keempat kekuatan utama semuanya merasa sangat rumit ketika mereka melihat pasukan pembudidaya pedang mengejar keempat pasukan formasi di tirai cahaya. Kekuatan pasukan formasi tak tertahankan. Tidak peduli berapa banyak penguasa hukum langit dan bumi di tingkat itu, mereka tidak berguna di depan pasukan formasi. Mereka telah menyaksikan secara menyeluruh kekuatan pasukan formasi, tetapi mereka hanya dapat mengejutkan pasukan formasi Menara Changlan, dan yang tersisa bagi mereka hanyalah kesedihan. Bahkan sebelum mereka mencapai titik putus asa, mereka sudah dapat merasakan aura keputusasaan. Tampaknya keturunan Gongsun tidak dapat bertahan lagi. Begitu mereka mati, giliran mereka akan tiba. Bahkan para penyintas purba yang terkuat pun hanya dapat bertahan begitu lama. Jadi berapa lama mereka dapat bertahan? Anda hanya akan mati lebih cepat. Sekarang mereka hanya ingin terkunci di alam spiritual ruang dan waktu dan tidak pernah keluar dalam kehidupan ini. Menara Changlan sangat menakutkan. Pemimpin klan, keturunan Gongsun telah meminta bantuan kita. Haruskah kita mengirim pasukan? Grand Elder, apakah kita akan menyelamatkan keturunan Gongsun? Keempat kekuatan utama menerima pesan bahaya dari keturunan Gongsun pada saat yang sama, dan mereka semua bimbang. Tak seorang pun di antara mereka ingin menyelamatkan, dan tak seorang pun ingin menghadapi lawan tangguh dari Menara Changlan, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka harus bertarung. Bibir dan gigi saling bergantung. Setelah anggota Gongsun yang tersisa meninggal, giliran mereka akan segera tiba. Tak seorang pun dapat lolos dari nasib kehancuran. Tetapi jika Anda pergi membantu sekarang, Anda mungkin akan mati lebih cepat. Membantu atau tidak membantu, kirim pasukan. Segera keempat kekuatan utama membuat keputusan. Sekarang saatnya kehidupan, dan mereka semua memutuskan untuk mengirim pasukan untuk menyelamatkan klan Gongsun yang masih hidup. Bersembunyi di rumah berarti kematian yang lambat, jadi lebih baik bertarung dan berbagi sebagian kekuatan selagi klan Gongsun masih memiliki kekuatan. Jika klan Gongsun hancur, di mana kita dapat menemukan dukungan yang kuat seperti itu? Lagi pula,
Jika mereka tidak mengirim pasukan sekarang, ketika Menara Changlan datang menyerang, apakah pasukan lain bisa menonton saja pertunjukannya? Kita harus mengirimkan pasukan, agar setidaknya ada secercah harapan. 4 kekuatan utama semuanya telah mengirimkan pasukan. Perang epik telah dimulai. Tianjiang akan mengalami perombakan besar kali ini. Melihat keempat kekuatan utama mengirimkan pasukan, kekuatan lain di Tianjiang semuanya bangkit, yang merupakan penghormatan mendasar atas perang yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Dalam pertempuran ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, Tianjiang akan mengalami perubahan drastis. Jika 5 kekuatan utama menang, mereka akan kalah telak. Maka kekuatan kecil dan menengah seperti mereka akan mendapat ruang bernapas dan dapat mengambil kesempatan untuk berkembang pesat. Jika Changlan Tower menang, itu akan lebih baik bagi mereka. Tanpa kelima kekuatan utama tersebut, ruang hidup mereka akan semakin luas. Selama mereka bekerja keras untuk berkembang, mungkin mereka akan mampu menggantikan 5 kekuatan utama di masa depan dan menjadi kekuatan kelas 1. Adapun Menara Changlan, ia akan menjadi kekuatan teratas saat itu, jauh di atas yang lainnya, dan statusnya bahkan akan lebih tinggi dari Jianzhong. Pada saat itu, situasi Tianjiang akan menjadi satu negara adikuasa dan banyak negara kuat. Oleh karena itu, mereka sangat menantikan momen bersejarah ini dan terus menyemangati Changlan Tower dalam hati. 5 kekuatan utama telah menekan mereka selama bertahun-tahun, dan mereka telah lama tidak puas dengan 5 kekuatan utama. Akhirnya datanglah seseorang yang mengguncang kedudukan mereka dan bahkan memusnahkan mereka. Melihat mereka saja membuat darah mereka mendidih. Adapun apakah keberadaan Changlan Tower akan menyempitkan tempat tinggal mereka, mereka tidak khawatir sama sekali. Semua orang dapat melihat bahwa jika Su Tianmuzi tidak ada di sini, dia pasti akan naik ke surga suatu hari nanti, dan Menara Changlan akan menjadi keberadaan seperti sisa-sisa kuno Mor. Di masa lalu, 4 klan kuno dan 3 sekte teratas semuanya memiliki ruang hidup, tetapi sekarang hanya tersisa 1, dan ruang hidup itu sangat besar. Dan mereka percaya bahwa hal pertama yang akan dilakukan Changlan Tower setelah menang adalah menghancurkan Menara Zijing. Sekarang 5 kekuatan utama telah dihancurkan, apalagi yang perlu ditakutkan oleh Menara Zijing. Menara Bauhinia, sial, aku melihat Menara Bauhinia. Mereka juga mengirim pasukan. Ini, mereka akan mengepung benteng Menara Changlan. Begitu mereka teringat Menara Bauhinia, mereka melihat siluetnya di tirai cahaya, yang membuat mereka menggosok mata karena tidak percaya. Mereka tidak pernah menduga bahwa Menara Bauhinia akan mengirimkan pasukan. Secara logika, bukankah Menara Zijing seharusnya bisa menuai keuntungan? Mengapa mereka mengirim pasukan? Mungkinkah semacam kesepakatan telah dicapai dengan 5 kekuatan utama? Semua pihak terdiam sejenak, lalu mereka semua mengakui kemungkinan ini. Itu sangat mungkin. Kita semua bisa membayangkan bahwa jika Menara Changlan menang, target berikutnya adalah Menara Zijing. Bagaimana mungkin Menara Zijing tidak memikirkan hal ini? Mereka juga waspada terhadap risiko. Sekarang adalah waktu terbaik untuk bertindak. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka hanya bisa menunggu kematian. Bagi mereka, memenangkan pertempuran ini pasti akan menjadi kesempatan besar untuk meraup untung besar. Menara Changlan dalam bahaya. Mereka tahu alasan mengapa Menara Zijing melakukan ekspedisi, tetapi ketika mereka memikirkan situasi yang akan dihadapi Menara Changlan, hati mereka hancur. Sebagai kekuatan kecil dan menengah, mereka sangat menantikan seseorang yang keluar untuk mengguncang status keturunan kuno dan sekte besar. Mereka telah menduduki posisi puncak selama bertahun-tahun dan sekarang saatnya untuk perubahan. Namun kini dengan penambahan Menara Zijing, ada 6 kekuatan besar yang mengepung Menara Changlan. Apakah Changlan Tower masih punya harapan menang? Bisakah mereka mendapatkan lebih banyak ruang tinggal? Mereka benar-benar tercela. Bukankah mereka selalu mengatakan bahwa mereka tidak bisa berdamai dengan gedung Zijing? Mengapa mereka bekerja sama satu sama lain sekarang? Dulu, siapapun yang bekerja sama dengan gedung Zijing akan diserang jika ketahuan. Sekarang setelah mereka terlibat dengan gedung Zijing, bukankah mereka juga harus mati? Sebagian anak muda memahami makna kalimat kepentingan adalah satu-satunya hal yang ada di antara sekte, namun hal ini tidak mencegah mereka untuk merasa kesal. Mengapa mereka duduk di kursi teratas Tianjiang dan memberi perintah kepada orang lain padahal mereka mengatakan satu hal di depan umum dan hal lain di belakang mereka? Sekarang, Changlan Tower sudah sepenuhnya berakhir.
Menara Zijing adalah yang terbaik dalam serangan diam-diam dan pembunuhan. Menara Changlan tidak bisa mengabaikannya begitu saja, kan? Mereka mungkin tidak pandai dalam pertempuran skala besar, tetapi mereka tidak akan memiliki masalah dalam menyerang bagian dalam Menara Changlan. Orang-orang dari semua kekuatan di Tianjiang menggelengkan kepala dan mendesah, berpikir bahwa Menara Changlan tidak akan bertahan lama. Mereka bahkan tidak bisa mengabaikan kampung halaman mereka, bukan? Ini adalah tabu besar dalam strategi militer untuk tidak dapat merawat kepala dan ekor. Mereka benar-benar tidak ingin melihat Changlan Tower dikalahkan. Sudah bertahun-tahun sejak 5 orang mampu menggoyahkan status keturunan kuno dan sekte besar. Akhirnya, monster yang tak tertandingi muncul, namun itu hanya sesaat. Tuan, Menara Bauhinia telah berangkat. Menara Zijing sedang menuju ke sekte. Setelah mengetahui Menara Bauhinia disentuh, Su Tianmu mengerutkan kening, tetapi suasana hatinya tidak buruk. Dia telah lama menduga bahwa Menara Bauhinia akan terjun ke air berlumpur ini, dan dia bahkan menduga bahwa 5 kekuatan utama akan bekerja sama dengan Menara Bauhinia. Namun, hanya Fujiuxing dan 2 pasukan formasi yang tersisa di sekte tersebut. Mereka mungkin tidak akan mampu bertahan lama untuk menghadapi serangan hebat dan pembunuhan di Menara Zijing. Kemenangan cepat. Dia memerintahkan pasukan formasi untuk tidak menyimpan kekuatannya dan memusnahkan pasukan formasi keturunan Gongsun secepat mungkin. Membunuh. Dia terus memimpin pasukan pembudidaya pedang dan berusaha sekuat tenaga untuk memusnahkan keempat pasukan alam hukuman surgawi. Ledakan, dentuman, dentuman. Sial, ini tidak benar, kenapa kekuatan serangan mereka menjadi begitu kuat? Bukankah konsumsi mereka seharusnya besar? Mengapa kekuatan mereka malah meningkat, bukannya menurun? Pasukan formasi alam hukuman langit dari klan Gongsun langsung dikejutkan oleh pasukan pembudidaya pedang. Mereka baru saja bertarung bolak-balik dengan mereka, tetapi ketika mereka baru saja menghela napas lega, mereka tiba-tiba menjadi begitu ganas. Ada yang salah. Apakah karena mereka tahu bahwa kita meminta bantuan dari 4 kekuatan besar? Pasti itu dia. Mereka hanya ingin kita lengah dan menunggu 4 kekuatan besar datang, lalu menghabisi kita sekaligus. Setelah menebak pikiran Su Tianmu, mereka semua mengutuknya sebagai orang jahat dan tercela. Tetapi sekarang keadaan sudah seperti ini, apa yang dapat mereka lakukan sekalipun mereka mengetahuinya? Apakah kita akan membiarkan keempat kekuatan utama kembali? Kalau begitu, mereka akan mati lebih cepat. Semuanya, jangan terlalu dipikirkan. Menara Changlan mulai gelisah. Mengetahui bahwa 4 kekuatan utama datang untuk mendukung mereka dan bahwa Menara Zijing menyerang kampung halaman mereka, bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Tak lama kemudian keluarlah pernyataan lain yang langsung menenangkan hati para penyintas Gongsun. Kita harus bertahan. Kita harus menunggu dukungan dari 5 kekuatan utama. Semakin cemas Menara Changlan, semakin kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Perlawanan gigi mereka memainkan peran penting, yang mencegah Menara Changlan mengalahkan mereka. Swiss, Swiss, Swiss. Suara ledakan udara terus terdengar, dan keturunan Gongsun menoleh dan melihat sekumpulan besar formasi pasukan muncul. Mereka datang, hahaha, kematian Changlan Lou sudah dekat. Melihat orang-orang dari 4 kekuatan utama dan Menara Zijing telah tiba, keturunan Gongsun sangat gembira dan segera melawan. Sekarang giliran kita, bunuh mereka. Su Tianmu melirik ke sekelilingnya dan mengabaikan serangan balik dari para penyintas Gongsun, tetapi malah memperhatikan bagaimana keadaan beberapa orang. Mereka semua seharusnya ada di sini, kan? Bangkit. Ledakan, dentuman, dentuman. Dia memimpin pasukan pembudidaya pedang untuk terus meningkatkan ketinggian mereka meskipun dibombardir oleh 4 pasukan formasi. Oh tidak, mereka mencoba melarikan diri. Mau lari kemana kamu? Tindakan lepas landas ke udara itu dianggap sebagai pelarian oleh warga klan Gongsun, sehingga mereka pun segera melakukan pengejaran. Mengejar, jangan simpan kekuatanmu, pastikan untuk membunuh dengan satu serangan. Gunakan kekuatan warisan secara langsung. 4 kekuatan utama dan Menara Zijing juga percaya bahwa Su Tianmu mencoba melarikan diri, dan mereka semua mengelilinginya. Selama mereka mengalahkan kekuatan utama ini, 10 pasukan formasi yang tersisa tidak akan menjadi masalah. Mereka juga mempelajari pelajaran dari keturunan Gongsun. Mereka tidak lagi menganggap kekuatan warisan sebagai kartu truf yang menyelamatkan nyawa, tetapi sebagai senjata paling ampuh dan langsung melakukan pembunuhan.
Melihat puluhan pasukan formasi menyerang ke arah mereka, para pengikut Jianzong merasa ketakutan. Mereka hanya berkekuatan 50.000 orang, sementara gabungan 7 kekuatan utama sedikitnya memiliki lebih dari 6 juta orang. Kekuatan opresif semacam ini cukup untuk membuat orang takut setengah mati hanya dengan melihatnya. Demikian pula halnya ketika 6 kekuatan besar telah mengirimkan pasukannya untuk berhadapan dengan 10 pasukan sahabat. Jika mereka mengepung kita semua dengan mereka, jumlahnya akan lebih dari 8 juta orang. Catatan penciptaan kekacauan. Rekaman 2, Transformasi. Melihat serangan padat yang datang, tatapan mata Sutianmu menjadi tajam dan dia langsung menggunakan kekuatan urat hitam. Namun kali ini bukan kekuatan dewa yang dikerahkan, melainkan kekuatan orang suci Dao Naga. Begitu kekuatan alam suci dilepaskan, Anda akan menjadi tak terkalahkan. Engah. Kekuatan dahsyat yang disuntikkan ke dalam 50.000 pengikut makam pedang adalah yang pertama tidak dapat menahannya. Mereka muntah darah dan merasakan jantung mereka seperti mau meledak. Tunggu, Sutianmu berteriak dengan dingin, jangan lupa bagaimana dia melatihmu, bertahanlah kalian semua. Seluruh 50.000 pengikut makam pedang menggertakkan gigi dan bertahan. Mereka tidak dilatih oleh Sutianmu untuk waktu yang lama, tetapi setiap kali mereka berada di ambang hidup dan mati. Aku belum mati kali ini, aku pasti bisa bertahan. Membunuh, berdengung, pasukan pembudidaya pedang berubah menjadi matahari yang terik di langit di atas. Cahaya yang dipancarkannya begitu terang sehingga mustahil untuk melihatnya secara langsung. Sekali pandang saja akan membuat mata sakit. Swoosh, swoosh, swoosh. Saat berikutnya, segala macam serangan diarahkan ke puluhan pasukan yang sedang dalam formasi. Mereka akan memterbuka kapal mereka. Kami memiliki lusinan kekuatan warisan, bagaimana kami bisa takut padamu? Menghadapi serangan yang lebih kuat dari pasukan pembudidaya pedang, tidak ada seorang pun dari 6 kekuatan utama yang takut. Tidak peduli seberapa kuat mereka hanya dapat menggunakan satu kekuatan warisan paling banyak, tetapi mereka memiliki lusinan kekuatan warisan. Hanya satu serangan ini saja sudah cukup untuk menerobos dunia rahasia. Ledakan, dentuman, dentuman. Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan, dan percikan api yang pekat dan menyilaukan meledak di langit. Pertahanan. Pada saat terjadinya tabrakan serangan, puluhan pasukan formasi dengan cepat beralih dari menyerang ke bertahan. Mereka semua melihat kekuatan mengerikan yang meletus dari benturan kekuatan warisan, yang membuat keturunan Gongsun tidak memiliki satu pun kartu truf. Tentu saja mereka harus berhati-hati. Namun, dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak peduli seberapa berhati-hatinya mereka, itu tidak ada gunanya. Bersambung.